Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan banyak kebaikan yang dilakukan. Hari ini gue sengaja bikin podcast dan ngundang teman-teman gue untuk ngobrolin udah mau jelang akhir tahun nih gitu ya. Apa sih yang paling bisa kita ambil pembelajarannya gitu. Oke, di sini udah ada temen gue, ada Retno dan ada Seruni. Sapa-sapa dulu boleh? Halo, Seruni, Retno. Halo. Hai. Oke, sebelumnya makasih banyak nih kalian udah nyempetin waktu untuk ngobrol di hari ini. Gue pengen ngajakin ngobrol tentang apa ya enaknya Oktober kali ya. Karena tuh maknanya Oktober apa sih? Dari Seruni. Oktober itu yang keingetan sampai sekarang itu pas dulu baru-baru banget kerja. Bulan Oktober itu full 1 bulan full benar-benar kerja, dan di situ tuh ketemu banyak orang, dapat pengalaman baru, skill baru. Jadi yang apa ya, benar-benar gak kelupain sih, karena dari situ gue jadi lebih berkembang sih. Woi, mantep banget, produktif banget ya Oktobernya ya, pernah ada di masa kayak gitu. No, gimana No? Kalau gue kok Oktober lebih erat kaitannya dengan ini ya, wajah-wajah para pria yang sempat kuidolakan. Entah mengapa satu kesamaan yang mereka punya adalah sama-sama lahir di bulan Oktober, dan gue nggak tahu kenapa bisa gitu ya. Apa lo mencari seseorang yang ciri-cirinya adalah lahir di bulan Oktober? Udah jadi mantan atau mengidolakan doang nih? Oke, pas dulu boleh kita obrolannya. Menarik banget ya, ternyata makna Oktober tuh banyak buat kita gitu ya. Pasti kalian yang ngedengerin juga punya makna sendiri untuk bulan Oktober. Nah, gue nih pengen ngajakin ngobrol sesuatu yang momen Sumpah Pemuda nih. Kan Sumpah Pemuda nih kalau gue memaknainya tuh dengan pemuda berkumpul untuk menciptakan momentum yang powerful banget gitu. Nah, gue pengen ngajaknya nih bukan hanya sekedar spirit Sumpah Pemudanya aja nih yang gue pengen ngelihat sosok pahlawan yang bisa kita ambil pembelajarannya bareng-bareng gitu dari apa yang beliau sudah lakukan. Nah, gue pengen ngobrolin nih seseorang yang sangat gue suka banget sama Bapak W.R. Supratman. Nah, kalian juga pasti tahu dong sama Bapak ini ya kan? Pastinya. Nah, gue pengen tahu nih kalau dari lo No, apa sih yang bisa lo pelajarin dari Bapak W.R. Supratman ini? Pantang menyerahnya itu sih. Gue wondering gitu ya, kok bisa ya pemuda-pemuda zaman dulu tuh semangatnya untuk mempertahankan kemerdekaan tuh segitu gedenya. Gak peduli walaupun nyawa taruhannya gitu ya, di sana sini, penjara berkali-kali, pernah sakit segala macam siksaan itu, tapi kok masih kekeh itu sih ya. Sampai sekarang tuh gue salut banget gitu sih. Itu jadi inspiratif banget ya. Kalau dari Seruni gimana nih? Nah, kalau dengar nama beliau itu langsung keingetan lagu Indonesia Raya. Pasti. Soalnya dengan tekanan-tekanan yang ada, beliau tuh mau gitu ambil peran di sana. Dengan kemampuan beliau, akhirnya dia membuat aransemen lagu kemerdekaan, lagu Indonesia Raya. Gitu keren banget sih. Itu dia tuh satu poin yang gue suka banget sama Bapak W.R. Supratman ini, karena beliau tuh bukan cuma pantang menyerah terus bisa ngambil peran aja, tapi juga beliau bisa tetap ngejalanin hobinya dan bisa menciptakan karya yang monumental gitu ya, musik yang kita dengarkan, yang kalau kita dengerin itu, kita nyanyi, kita berasa banget spirit kemerdekaan gitu, itu berasa nih. Namanya nggak? Boleh banget. Gue sendiri tuh merasa memang itu tuh brilian banget sih W.R. Supratman gitu ya, menciptakan alunan melodi yang begitu grande gitu ya. Semangatnya ini tuh memang sebesar itu gitu, kerasa banget gitu ya, ketika apalagi kalau lo merem, gue tuh kayak merinding aja gitu kalau denger Indonesia Raya gitu ya, apalagi kemarin momen Olimpiade atau event internasional lainnya, jadi kayak punya aura tersendiri lah Indonesia Raya. Jadi memang W.R. Supratman ini banget sih, canggih banget sih, brilian. Sepakat banget gue. Wah, keren banget nih obrolan tentang Bapak W.R. Supratman ini. Kalau tadi tentang sosok yang bisa kita ambil pembelajaran positifnya dari beliau, kalau sekarang gue pengen tahu nih kalau dari versi kalian sendiri, versinya Retno sama versinya Seruni,
apa sih sejauh ini pengalaman hidup yang bisa di-sharing ke teman-teman gitu ya terkait dengan lo tuh kayak gimana sih ngejalanin hidup? Kalau lo ngeliatin tadi kan pembelajaran yang bisa diambil dari beliau tuh, beliau punya tanggung jawab gitu, ngambil tanggung jawab, kemudian beliau juga nggak gampang nyerah gitu. Kalau lo tuh pernah nggak sih kayak gitu? Oke. Ya tentunya sangat jauh gitu ya bisa bila dibandingkan dengan beliau gitu ya, tapi gue mau sharing adalah ada satu momen di hidup gue yang merasa itu menunjukkan bahwa gue juga mau fighting gitu ya. Jadi ada satu case gitu ya, gue waktu itu newbie posisinya, jadi baru join tuh 3 bulan seingat gue ya di satu company gitu ya. Terus gue tuh bisanya gitu ya dikasih kepercayaan sama bos gue untuk megang project yang kliennya tuh gede gitu ya. Buat gue selalu bilang, Retno awas ya kamu ya, kalau sampai screw up di project ini gitu ya, kalau sampai mengacaukan project ini abis kamu, intinya gitulah. At that moment gue tuh yang kayak pengen teriak gitu ya, rasanya kayak ya terus ngapain lo kasih project ini ke gue kalau lo nggak percaya kan gitu ya. Cuma gue memilih untuk, gue tipe orang yang kalau gue diremehin gitu ya, gue akan mencoba untuk membuktikan gitu. Jadi terima kasih untuk pressure itu, sehingga gue akhirnya justru memacu diri gue untuk bisa membuktikan gitu bahwa gue bisa nih megang project ini gitu, dan gue nggak akan mengecewakan kepercayaan yang dikasihin ke gue. Dan alhamdulillah dengan bantuan Tuhan juga projectnya lancar, klien pun happy, alhamdulillah sih. Mantep banget ya, paket banget nih gue ngelihat part poinnya kalau dapetin challenge nggak ngelihat dari sudut pandang challenge-nya aja gitu, tapi ngelihat juga ketika lo bisa berhasil keluar dari challenge itu, lo akan tahu kualitas yang lo punya gitu, ternyata lo mampu. Mantep banget, lo keren banget lo. Nah, dari Seruni gimana Seruni? Nah, kalau aku tuh waktu itu ada kegiatan yang di situ tuh kita datang ke sebuah desa dan acaranya tuh bakal ngelibatin masyarakat di sana gitu. Nah, ternyata nyampe sana tiba-tiba kepala desa nyamperin gue gitu, nanya, ngajak ketemu, ngajak ngobrol. Nah, tiba-tiba waktu pas ketemu kan gue kira kesambutan biasa gitu ya. Tahu-tahu di situ udah banyak banget tokoh agama, tokoh-tokoh yang dihormatin di sana. Dan ternyata belum ada surat izin formal yang dikirim dari pihak yang ngutus gue sama tim gitu kan. Nah, udah gitu, akhirnya ya daripada nyalah-nyalahin kan ke pusat, jadi deh kita maaf aja gitu kan, terus nunjukin sikap apa, kalau kita tuh kesini tuh punya niat baik untuk masyarakat di sana. Akhirnya setelah dikasih pengertian dan penjelasan, akhirnya mereka terima gitu dan memperbolehkan kita untuk lanjutin proyek kita di sana gitu. Saat itu pasti sangat menegangkan gitu, tapi ternyata bisa selesai juga dengan cara lo ngambil peran sendiri ya, menyelesaikan itu gitu, bukan hanya ngelihat dari kondisi yang nggak menyenangkan gitu ya. Terima kasih banyak Seruni sudah sharing dan di part akhir ini nih gue pengen ini dong, kalian share dong gitu, atau ajak dong teman-teman yang ngedengerin podcast ini untuk apa sih yang baiknya dilakukan untuk memberikan kontribusi terbaik di Sumpah Pemuda ataupun di momen-momen lainnya dalam hidup. Boleh nak? Nanti untuk cari-cari kesalahan orang lain atau menyalahkan keadaan gitu ya, tanya aja ke diri lo sendiri, apa sih yang bisa lo lakukan, apa yang bisa lo kontribusikan ke lingkungan sekitar, ke keluarga lo, bahkan ke Indonesia dan bahkan dunia nantinya gitu ya. Jadi take action lah gitu Vi. Mantap. Dari Seruni? Kalau dari aku, berhenti untuk kebandingin diri kita sama orang lain. Jadi kita fokus aja sama potensi yang kita punya, skill apa sih yang udah bagus dari diri kita, itu dilatih terus, dan dari potensi yang kita punya, kita lakukan sesuatu untuk orang-orang sekitar kita. Oke, thank you banget. Ternyata pas ajakan kalian tuh inspiratif banget, ngelihat dari mengoptimalkan potensi yang dipunya gitu ya, terus nggak ngelihat dari hal-hal di luar diri gitu. Dan gue jadi inget nih kata Babe Jamil, kalau jadi pemuda tuh perlu banget untuk mengoptimalkan potensi yang itu biar kesuksesan kita, tapi juga nggak ngelupain gitu ya, kita juga bisa melakukan kemuliaan diri kita atau berbagi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Oke, thank you banget waktunya Seruni dan Retno di obrolan kali ini.